Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Persekutuan perdata diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1618 hingga 1652. Persekutuan perdata mengandung 3 kunci. Yang pertama yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih, yang kedua memasukkan sesuatu, dan yang ketiga tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan. Ciri-ciri dari persekutuan perdata. Yang pertama, merupakan bentuk kerjasama paling sederhana. Yang kedua, tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor. Yang ketiga, anggotanya diperbolehkan menyumbang tenaga saja. Dan yang keempat, lapangan pekerjaan tidak dibatasi. Tanggung jawab persekutuan perdata itu tidak ada, karena dari mulanya persekutuan perdata bukan merupakan badan hukum, sehingga secara umum para persekutuan perdata tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga. Alasan dari pembubaran persekutuan perdata, yang pertama yaitu telah berakhirnya perjanjian, yang kedua pengakhiran dari sekutu, yang ketiga musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan, yang keempat selesainya perbuatan pokok persekutuan, yang kelima kematian dari salah satu sekutu, dan yang keenam pengakhiran berdasarkan hukum, dan yang terakhir kepailitan. Yang kedua adalah firma. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung atau secara renteng. Keberadaan firma diatur dalam pasal 16 hingga pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pendirian sebuah firma yang pertama yaitu bisa dengan akta notaris, akta di bawah tangan, dan bahkan secara lisan. Namun dalam prakteknya, pendirian sebuah firma biasanya dibuat dengan akta otentik atau akta notaris. Yang kedua, akta pendirian firma didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri. Yang ketiga, firma dapat sah berdiri apabila telah menyelesaikan tahap pembuatan akta, pendaftaran, dan pengumuman. Firma merupakan tanggung renteng sehingga tidak hanya terbatas pada kekayaan dari para sekutu yang terkontribusikan dalam firma, melainkan termasuk juga harta pribadi yang di luar persekutuan. Tanggung jawab sekutu yaitu ada 2, tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern seimbang dengan imbran yang terkhusus dalam pembagian keuntungan. Yang kedua yaitu tanggung jawab intern, sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun perbuatan dilakukan oleh sekutu lain termasuk dalam menanggung kepailitan. Berakhirnya sebuah firma diatur dalam pasal 1646 hingga 1652 KUH Perdata serta pasal 31 hingga 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana berakhirnya firma salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam firma serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV. Adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. CV memiliki 2 sekutu bernama. Yang pertama yaitu sekutu pelepas uang atau sekutu pasif. Ada sekutu yang hanya menyerahkan modal pada persekutuan sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian, maka yang berdampak adalah sebatas modal yang disertakan. Apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan yang diberikan oleh perusahaan juga sebatas persentase modal yang ditanamkan. Yang kedua adalah sekutu pengurus atau sekutu aktif. Ada sekutu yang menjalankan kegiatan usaha dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dalam suatu perusahaan. Sekutu komplementer bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang pihak ketiga sampai harta pribadi dari sekutu tersebut. Pendirian sebuah CV itu yang pertama bisa dibuat dengan akta notaris, akta di bawah tangan, serta secara lisan. Namun dalam prakteknya biasanya pembuatan CV dilakukan dengan akta otentik atau akta notaris. Yang kedua, akta pendirian didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri. Yang ketiga, CV dapat sah berdiri apabila telah menyelesaikan tahap pembuatan akta, pendaftaran, dan pengumuman. Berakhirnya sebuah CV diatur dalam pasal 1646 hingga pasal 1652 pada KUH Perdata serta pada pasal 31 hingga 35 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana berakhirnya CV adalah salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam CV serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan. Usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Usaha dagang memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah dimiliki oleh satu orang yang kemudian disebut sebagai pengusaha. Yang kedua adalah modal sendiri sehingga keuntungan dan kerugiannya pun itu ditanggung sendiri. Yang ketiga adalah aktivitas perusahaan dibantu oleh pekerja atau buruh. Terkait usaha dagang ini memang belum diatur secara rigid dalam
undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu sudah bisa dianggap sebagai pelaku usaha. Kemudian terkait pendirian dari usaha dagang ini bisa dilakukan secara lisan, akta di bawah tangan, ataupun dengan akta notaris. Namun pada umumnya itu menggunakan akta notaris. Prosesnya yaitu pengusaha atau kuasanya mendatangi kantor notaris untuk dibuatkan izin pendirian usaha dagang. Izin ini tidak perlu didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Kemudian pengusaha atau kuasanya itu meminta surat-surat yang memang dibutuhkan karena di setiap daerah itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum, berisi persekutuan modal serta didirikan oleh dua orang atas dasar perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksananya. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengelolaan perseroan terbatas itu ada 3. Yang pertama RUPS, digunakan untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang kedua adalah Dewan Komisaris, orang yang mewakili pemegang saham untuk menentukan kebijakan utama yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen perusahaan, merupakan pihak yang mengelola atau mengurus usaha perusahaan. PT digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup, di mana saham-saham perusahaan dijual secara pribadi atau tidak melalui perantara pasar modal. Yang kedua adalah perseroan terbatas terbuka, di mana saham-saham perusahaan dibuka secara umum melalui perantara pasar modal. Yang selanjutnya adalah saham PT dibagi menjadi 2, yaitu saham biasa yang besarnya dividen tergantung besarnya keuntungan yang diterima perusahaan. Yang kedua adalah saham preferen yang pembayaran dividen dapat diakumulatifkan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian terkait pendirian PT, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian PT akan dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk memperoleh status badan hukum. Akta pendirian PT memuat anggaran dasar PT secara lengkap beserta SK pengesahan Menteri Kehakiman, kemudian didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Akta pendirian PT yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri akan diumumkan dan ditambahkan di Berita Negara Republik Indonesia. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan seseorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. Ciri-cirinya berasas kekeluargaan, beranggotakan minimal 20 orang, dan memiliki struktur anggota. Adapun syarat untuk menjadi anggota koperasi yang pertama, sudah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum, menyetujui landasan ideal, asas, dan sendi dasar koperasi, memenuhi kewajiban dan melakukan hak sebagai anggota koperasi. Selanjutnya, struktur koperasi. Rapat anggota merupakan kewenangan tertinggi di koperasi menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum, manajemen, dan usaha koperasi. Rapat anggota juga membahas pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota. Yang kedua, pengurus. Memegang kuasa rapat anggota yang diurus oleh pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ketiga, ada pengawas, menjadi struktur tertinggi tingkat 2 di mana kedudukannya di luar pengurus untuk mengawasi koperasi dan melakukan pemeriksaan pengurus. Sistem pertanggungjawaban koperasi yaitu pengurus melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan koperasi kepada anggota dan pengawas bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengurus koperasi oleh pengurus kepada anggota koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Status badan hukum yayasan itu diatur di dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Organ-organ dari yayasan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembina, yang biasanya diisi oleh pendiri atau yang berdasarkan rapat keputusan anggota itu memiliki dedikasi tinggi di dalam melaksanakan tujuan dari yayasan. Kemudian yang kedua adalah pengurus, adalah organ yang melakukan kepengurusan di dalam yayasan yang bisa dicontohkan seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengawas. Pengawas ini adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurus dalam menjalankan kegiatan dari yayasan tersebut.
Kemudian kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan itu berupa uang atau barang yang tidak boleh dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, seperti gaji, upah, atau honorarium, atau bentuk lain juga yang bisa dinilai dengan uang. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah terkait pendirian. Pendirian yayasan itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap mengadakan musyawarah pembentukan yayasan. Kemudian yang kedua adalah draft anggaran dasar yayasan. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan draft akta yayasan atau anggaran dasar ke notaris. Kemudian yang keempat adalah mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kelima adalah menerima dan memastikan keabsahan atau legalitas dari yayasan yang dapat dibuktikan dengan akta pendirian yayasan.